Ada topi-topi kayak, nah ini loh pemirsa. Ini kalau kita sebagai orang-orang kayak kita ya mungkin berpikir ini cara bikinnya gimana kok sampai bentuknya bagus ini kayak koboi. Ini biasanya bagus lah kalau buat jalan-jalan. Kan nanti saya juga akan pesennya kayak gini biar dibikinkan sama Bapak Hadi. Selamat pagi, pemirsa Mencar TV. Ketemu lagi dengan saya di sini. Tentunya masih dalam program acara JJK Mencar TV Jalan-Jalan Kang. Kalau bisa tahu, kalau bisa tebak, saya sekarang ada di mana coba? Jangan bersedih, brother. Kita akan menjadi. Hah? Salah dong. Ini bukan di luar negeri. Abang apa? Lah bocah. Ngapa ya? Bocah ngapa ya? Ini masih di wilayah Indonesia. Ini tepatnya Indonesia bagian Kecamatan Serono. Nah, kali ini saya berada di daerah Bagurjo nih. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya di sini tuh mendengar katanya di sini tuh ada salah satu rumah atau usaha rumahan yang bikin anyaman dari bambu. Nggak tahu sih anyaman dari bambu itu dibikin apa. Makanya saya penasaran, makanya saya mengajak pemirsa Jalan-Jalan Kang untuk datang ke sini untuk melihat-lihat anyaman bambunya nanti itu dibikin apa. Nah, pasti penasaran juga kan. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya dalam acara Jalan-Jalan Kang, Kemon Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Hadi. Bapak Hadi. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah masuk ini di dalam rumahnya Bapak Hadi. Bapak yang kerjaannya itu membuat anyaman dari bambu. Nah, dan saya di sini juga sudah melihat ada beberapa mungkin ini karyawannya juga lagi sedang membuat berbagai macam kerajinan gitu. Sepertinya sih kayaknya ini membuat songkok, pemirsa. Tapi sebelum itu biar kita lebih jelasnya lagi, mungkin kita bisa bertanya-tanya langsung dengan Bapak Hadi. Seperti apa sih usahanya Bapak Hadi ini kok begitu sampai begitu digemari dan terkenal gitu. Oke Pak Hadi, kalau boleh tahu, mungkin kita boleh biar lebih enaknya tuh sambil duduk di mana gitu biar enak. Oh nggih, Ya. monggo. Ya. Saya sudah bersama dengan Bapak Hadi, salah satu pengrajin anyaman bambu yang ada di Desa Bagurjo ini. Dan nanti kita juga akan bertanya-tanya, sudah berapa lama sih Bapak Hadi ini mengusahakan anyaman bambu ini? Dan di sebelah saya ini sudah ada Bapak Hadi. Oke Pak Hadi, kalau boleh tahu, sebenarnya sudah sejak kapan sih Pak Hadi bikin kerajinan anyaman bambu ini? 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Itu 2 tahun lebih itu awalnya Pak Haji memang mencoba sendiri atau sebelumnya pernah menjadi karyawan gitu? Awalnya itu mencoba beli. Oh, awalnya mencoba beli. Ya. Beli nyoba 3, saya pakai kok bagus gitu. Saya coba tawarkan di Shopee, Ya. laku 1, 2, lama-lama laku kodian belinya. Gitu. Jadi Pak Hadi tertarik untuk Iya, membuat gitu ya. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Pak Hadi, untuk ini bahannya dari bambunya ini sendiri, ini Pak Hadinya memang ambil sendiri, maksudnya langsung mengambil dari pohon bambu atau sudah beli kayak sudah anyaman gitu? Kalau bahannya seperti ini saya beli. Oh, beli kayak gini. Banyuwangi sana, di Banyuwangi. Giri kalau nggak salah. Nah pemirsa, ternyata memang anyaman bambu ini yang sudah dibikin songkok ini, Pak Hadinya sih memang ini semua murni bahannya dari bambu. Tapi Pak Hadi ini belinya sudah gini, sudah
berbentuk anyaman gini. Jadi Pak Hadinya tinggal ngerakit pemirsa, tinggal ngerakit bikin kopiah juga bikin topi-topi koboi gitu. Nanti banyak macamnya, nanti juga pemirsa juga akan saya kasih tahu. Oke Pak Hadi, kalau boleh tahu ya, dalam satu songkok gini biasanya Pak Hadi jualnya sampai berapa? Kalau ini kisaran 60-65 jualnya. Oh ini 60-65 ecer Kalau ya. kodi nanti beda, lebih murah. Itu semua yang sudah ini apa jenisnya, seandainya jenisnya songkoknya beda, harganya juga beda gitu. Beda-beda, harga yang gini lebih murah, terus harga yang biasa seperti ini yang murah, maksudnya ini harga ecer saya 30-35. Oh yang seperti ini. Kalau ini 40 sampai 50 ecer. Nah ternyata pemirsa memang dari jenis songkoknya ini, jenis anyamannya Pak Hadinya itu menjualnya juga beda-beda. Ini yang saya pegang ini biasanya Pak Hadi sih kalau jual ecerannya cuma 30.000 dan kalau ini 65.000 itu. Dan mungkin nanti juga ada bentuk-bentuk lain, nanti juga pemirsa biar tahu. Dan kalau boleh tahu juga Pak Hadi, ini usahanya Pak Hadi ini maksudnya sudah ini mengirimnya atau menjualnya hanya sekitar Banyuwangi aja apa sudah seluruh Indonesia? Kalau jual sudah sampai Aceh, Sulawesi, Kalimantan, hampir seluruh Indonesia hampir. Wah, berarti sudah ini ya, sudah membooming ya Pak Hadi ya. 2 tahun, berjalan 2 tahun, ternyata sudah hampir seluruh Indonesia loh pemirsa. Ternyata luar biasa nih, usaha Pak Hadi ini dalam membuat kerajinan songkok ini ternyata ini bukan hanya di Banyuwangi, tapi sudah membooming di seluruh Indonesia. Bahkan di Nusa Tenggara Timur ya Pak, di Lombok gitu, sampai di Aceh loh pemirsa. Berarti luar biasa gitu. Dan biasanya itu Pak Hadi dalam pengirimannya itu langsung mengirim sendiri apa ada dari sana untuk mengambil gitu? Biasanya kalau paketan Shopee kadang kurir dipanggil, ditelepon, datang ke sini kalau gitu ya. Diantar kadang gitu. Oh iya. Untuk selama ini Pak Hadi ini mengerjakan ini anyaman bambu ini sendiri apa ada karyawan? Ada anak sama temen. Oh, banyak ya? Ya. Lumayan. Baik, Pak Hadi, nanti saya juga akan mencoba mungkin biar juga tahu lah gimana caranya merakit juga. Nanti siapa tahu nanti juga saya akan pesen. Tapi kelihatannya saya tadi juga melihat kayak ada topi-topi kayak, nah ini loh pemirsa. Ini kalau kita sebagai orang-orang kayak kita ya mungkin berpikir ini cara bikinnya gimana kok sampai bentuknya bagus ini kayak koboi. Ini biasanya bagus lah kalau buat jalan-jalan. Kang nanti saya juga akan pesen yang kayak gini biar dibikinkan sama Bapak Hadi. Oke Bapak Hadi, mungkin sambil kita biar pemirsa juga tahu gimana sih sebenarnya cara kita merakit, cara Pak Hadi merakit songkok itu. Mari kita ikuti Pak Hadi. Nah, untuk itu pemirsa kita ikuti Pak Hadi di acara Muncar TV. Jalan-jalan Kang, come on Kang. Oke pemirsa jalan-jalan Kang, kali ini kita sedang mengikuti Pak Hadi yang lagi membuat rakitan atau anyaman songkoknya ya. Kita mengikuti seberapa sulitnya sih sebenarnya gitu. Kesulitannya itu sebenarnya di mana sih Pak ini Pak kalau bikin songkok itu? Pemasangan tutup biasanya nih kalau nggak pernah masang ini biasanya miring, nggak bisa gitu rata. ya. Pertama-tama kali gitu, kalau belum biasa. Oh ya, kalau ukurannya sendiri kita menurut sesuai pesanan ya, Ya, Pak ya? kalau ukuran seperti songkok biasa, nomor 1 50, nomor 2 51 gitu ukurannya. Kalau motong gini harus dilebihin 1 cm. Iya. Biasanya dalam satu hari gini Pak Hadi itu bisa menghasilkan berapa songkok Pak? Antara 20 sampai 30 orang satu. Antara 20 sampai 30. Nah,
Ternyata pemirsa, Pak Hadi ini dalam satu harinya saja bisa menghasilkan ini 20 sampai 30 songkok pemirsa. Padahal kalau menurut saya ini ya kesulitannya ini luar biasa loh. Ini harus penuh dengan ketelatenan ini pemirsa. Untuk selama ini untuk masyarakat sini, maksudnya wilayah daerah Bagurejo sini, ada nggak Mbak yang langsung beli sendiri ke sini gitu? Ada tapi jarang. Jarang yang, ya? Yang banyak itu luar daerah. Oh, yang banyak justru malah kita kirim-kirim gitu ya. Biasanya itu paling rame itu di hari-hari tertentu apa memang setiap hari rame sih Pak? Ini pesanannya itu? Kalau hari-hari biasa ya laku 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau pas kemarin bulan puasa kemarin tuh sampai kewalahan. Oh ya, biasanya kan kalau memang mau memasuki bulan Ramadan atau Lebaran itu memang pesanan banyak Pak ya. Ya. Ini bahan aslinya tuh cuma ini aja ya Pak, terus tinggal ngasih apa gitu lapisannya? Ya, kasih lem, dilem. Oh ya, ternyata pemirsa ini memang songkok dari anyaman ini ya cuman semua murni bambu, nggak ada campuran istilahnya kayak pakai apa gitu, nggak ada. Ada rotan buat mengikat. Oh, dikasih rotan ya ya. Oh, ternyata ada campurannya dikit rotan buat pengikat pemirsa. Nah, oke pemirsa, tetap kita ikuti Pak Hadi dalam merakit songkoknya ini ya, sampai nanti jadi selesai. Kira-kira berapa menit? Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya di acara Jalan-Jalan Kang Muncar TV. Kemon Kang. Biasanya Pak Hadi kesulitannya itu bikin jenis songkok yang kayak apa sih? Kalau songkok untuk sholat itu biasanya kan mungkin sering ya, cuman yang lebih sulitnya lagi tuh bikin songkok yang model gimana Pak Hadi? Kalau yang sulit itu bikin ininya. Bikin ininya. Oh, bikin kayak ini ya, aksesorisnya gitu ya. Ini apa? Ini juga bambu nih ya? Ya, ini rotan yang kecil-kecil, ini rotan. Ini kalau kebesaran ininya mudah nggak lurus, nggak sejajar, kadang sini ke bawah sini ke atas. Iya. Kalau harus agak kecil gininya. Nah pemirsa, ternyata menurut Pak Hadi sendiri itu sebenarnya sih nggak ada kesulitan kalau membuat songkok ini. Cuman kesulitannya itu kalau kita mau masang variasi, intinya ini kayak variasi. Ini dikasih kayak gini variasinya. Ini dari rotan ini pemirsa. Ini rotan. Jadi kesulitannya Pak Hadi itu kalau dia mau menekuk gini, kalau mungkin kelebihan di sini bisa ukurannya nggak sama gitu. Dan ini memang campurannya rotan di sini. Nah ternyata kalau masalah yang ininya Pak Hadi sih kayaknya mungkin sudah di luar kepala gitu. Cuman ini kan kita Pak Hadi maunya ada variasi-variasinya gitu. Kayak Oke Pak Hadi, kan saya lihat nih kalau mendengar ceritanya Pak Hadi tadi, kan Pak Hadi ini usahanya bikin songkok ini sudah intinya sudah membooming ke seluruh Indonesia kan. Apa nggak ada nih untuk cita-cita maksudnya bikin tempat atau bikin ya boleh bilang dikatakan bikin usaha kayak pabrik gitu, bikin songkok gitu Pak Hadi? Ya punya cita-cita, cuma sekarang ini udah gimana ya? Udah enakan gini gitu? Enggak, modalnya dan berutangnya juga udah banyak. Oh gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih kita berdoa semoga ke depannya nanti Pak Hadi juga bisa ini ya lebih usahanya ini bisa biar lebih besar lagi gitu ya. Karena kalau dilihat usahanya Pak Hadi ini peminatnya sih bukan hanya wilayah Banyuwangi aja, tapi bahkan seluruh Indonesia sudah tahu loh dengan hasil karyanya Pak Hadi ini gitu. Terus habis ini diapakan ini Pak? Dipukul-pukul lagi. Oh, dipukul-pukul lagi. Habis ini pakai dipukul-pukul pemirsa ini. Memang sih kelihatannya ini butuh dengan kesabaran pemirsa.
Tapi kalau sudah terbiasa sih kayaknya juga ini enak juga gitu. Cuman bagi kita-kita yang pemula atau ingin mencoba-coba, kayaknya ya harus penuh dengan kesabaran. Sementara ini anak buahnya sudah berapa Pak Hadi? Cuma 2, kadang gitu aja, kadang datang, kadang enggak. Oh gitu ya. Masih belajaran anak-anak. Iya iya. Kalau yang model kayak gini tuh biasanya sampai berapa ini Pak? Ini harga 60-65. Oh 60-65. Dalam satu harinya bisa kayak yang bikin kayak gini bisa sampai hasilnya berapa? Paling cepat cuma dapat 2. Oh ini mungkin paling sulit ini ya model Ya, yang kayak gini. paling Karena kayaknya bambunya itu harus utuh semua gitu ya. Iya, iya. Nah ini pemirsa, ini memang bentuknya beda. Kalau biasanya ini Bapak Hadi menjualnya itu 65. Dalam satu harinya pun Pak Hadi bikinnya juga agak kesulitan. Dalam satu hari ini Pak Hadi cuma bisa menghasilkan 2. Kalau yang lainnya biasa sampai 20, sampai 30, ini cuma 2. Berarti ini sulit banget pemirsa. Nih. Nah, oke pemirsa, di sini nih banyak sekali hasil dari anyamannya Pak Hadi, songkok-songkok berbagai macam jenis dan modelnya. Dan ini saya melihat di sini juga ada yang sedikit beda. Ini kalau boleh saya tahu ini dari apa nih Pak, kok sangat beda? Pelepah pisang. Oh, ini pelepah pisang. Iya. Nah, ternyata pemirsa, ini yang saya pegang ini dari pelepah pisang loh pemirsa. Ini bahannya. Bahannya ini bahannya dari pelepah pisang kayak gini, atau boleh dikata depok yang sudah garing ya. Jadi kalau bikin songkok ternyata bagus, luar biasa Pak, ternyata benar-benar kreatif loh Pak Hadi ini pemirsa. Lihat ya, coba ini saya mau coba dulu, sepertinya saya tertarik juga ini. Nah keren loh pemirsa, dan seperti nggak pakai songkok, ringan gitu ya, dipakai itu rasanya ringan gitu. Ternyata memang Pak Hadi ini benar-benar kreatif orangnya. Di samping dia membuat songkok dari berbagai anyaman bambu, berbagai model, dan ternyata pelepah pisang pun juga bisa dibentuk kayak gini sama Pak Hadi. Ini biasanya Pak Hadi kalau pelepah pisangnya ini dijual berapa? Dijual harga 30-35 ini jualnya. Murah sekali loh pemirsa. Ya, ini seperti songkok mahal. Padahal ini pelepah pisang. Pak Hadi loh menjualnya ini cuma 30-35. Ternyata murah pemirsa ya. Oke.
Baik pemirsa, tetap ikuti perjalanan kita dalam mengpas habis usahanya Pak Hadi ini di Muncar TV. Jalan-jalan Kang, kemon Kang. Ini loh pemirsa, hasil kekreatifan tangan Pak Hadi tadi. Mungkin ini tadi kira-kira selama 15 menit. Alhamdulillah ini sudah berbentuk dengan bagus dan sempurna sekali. Mungkin juga ada sedikit kesulitan, kita tanya-tanya aja sama Pak Hadi. Ini tadi kesulitannya tuh pas bikin apanya ya Pak? Ya nggak ada kesulitan, cuma nunggu waktu. Oh, nunggu waktu aja biar lemnya kering gitu ya. Nah pemirsa, dan ini mungkin kalau di saya karaknya kurang besar dikit. Kurang besar sedikit. Oh iya. Nah pemirsa, ini tadi salah satu kita melihat Bapak Hadi tadi dalam membuat, dan kurang lebih ini tadi sudah memakan waktunya 16 menit, dan ini alhamdulillah sudah selesai, sudah jadi. Dan mungkin ini juga sekedar informasi juga bagi para pemirsa Muncar TV khususnya ya. Mungkin bila ingin minat bikin atau buat songkok pesan atau pesan songkok kayak gini, itu bisa menghubungi nomor di bawah ini, karena harga grosir itu lebih murah Pak ya. Murah, dan juga Pak Hadi ini melayani online lewat Bukalapak, Tokopedia sama Shopee ya. Sekali lagi bagi para pemirsa Muncar TV khususnya pemirsa Jalan-Jalan Kang, bila ingin pesan songkok seperti ini bisa menghubungi nomor di bawah ini, dan harga grosir dijamin lebih murah. Juga Bapak Hadi ini melayani online. Nah, oke Pak Hadi, terima kasih. Nanti saya mungkin bisa pesan ini, tapi ukurannya agak besaran dikit aja. Kalau mengenai warna, mungkin ini bisa dikasih yang hijau, ini bisa dikasih hitam, ya. Biar nanti saya pakai buat syuting Jalan-Jalan Kang juga ya. Tapi besarannya agak besaran dikit ya Pak ya. Oke Pak Hadi, kalau gitu terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya di sini, dan juga berbagi cerita dengan pemirsa Muncar TV. Mudah-mudahan usaha Bapak ini kedepannya tambah ramai, peminatnya tambah banyak, dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Hadi bisa membuka usaha lebih besar lagi. Dan sekali lagi banyak terima kasih, dan saya pamit dulu Pak Hadi. Oke pemirsa, demikian tadi Jalan-Jalan Kang pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa selalu saksikan program Jalan-Jalan Kang episode selanjutnya, dan jangan lupa juga saksikan di channel YouTube kami ya pemirsa. Tentunya hanya bersama Muncar TV dan bersama saya Jalan-Jalan Kang, kemon Kang.